Malam-malam makan bebek. In Youth News is back. Halo, kenalin. Nama gua Oo. Nama gue Deryo. Jadi kita ngapain hari ini? Nah, sekarang kan Shalom Youth lagi ngadain open rekrutmen kepengurusan. Nah, penasaran gak sih? Sekarang kita mau tanya teman-teman yang pernah jadi kepengurusan Shalom Youth. Cus. Nah, pas banget nih. Ada Cidewi sama Ko Joseph. Langsung aja kita tanya-tanyain gak sih? Nah, jadi gini kok, kita Youth kan lagi open recruitment ya. Nah, gue mau nanya-nanya nih, dulu tuh kepengurusan ngapain aja sih gitu kira-kira ya. Nah, pertama gue pengen nanya dulu nih kok. Jadi dulu pernah tergabung di kepengurusan Youth bidang apa? Dulu awalnya bidang event sama cicinya ini nih, Cisela nih. Dulu di bidang event dulu waktu masih ketuanya Korey. Nah kemudian setelah itu baru di ketua gitu ya. Nah, sekarang hal yang paling berkesan di kepengurusan Youth ini. Kalau aku dulu ngelihat event-event youth tuh kayak keren banget gitu ya. Nah akhirnya aku ada bisa di sana bareng untuk ngerjain itu berkesan banget sih buat aku sih. Hal yang paling berkesan ya. Ya tapi yang paling berkesan ya bisa kenal yang pasti ya sama pengurus-pengurus yang lain, bisa kerja bareng sama pengurus-pengurus yang lain. Ya itu sih lebih ke pengalaman organisasinya ya. Bisa ya ada rapat-rapat gitu juga selama ini berkesan juga gitu ya. Bisa bareng-bareng. Gak capek ya. Capek tapi ya happy. Nah sekarang kalau manfaat yang paling dirasain lah setelah gabung ke pengurusan tuh apa sih? Coba aja. Manfaat ya banyak sebenarnya ya, apalagi waktu jadi ketua itu pribadi itu bisa belajar yang pertama ya leadership lagi. Jadi otomatis wah ini jadi ketua nih, jadi mesti belajar tentang leadership lagi, gimana caranya kepemimpinan, gimana caranya maksudnya bareng-bareng kerja sama tim gitu dan lain-lain. Sebenarnya jadi belajar jauh lebih banyak lagi lah tentang kepemimpinan, tentang gereja, dan tentang anak muda dan lain-lain. Itu sih sebenarnya. Pasti sama sih gitu ya, kan karena kita berorganisasi gitu. Terus gimana kita bisa bertanggung jawab atas apa yang udah dipercayain. Kalau aku ngerasanya banyak kapasitas aku yang kayak diperbesar lah gitu lewat kepengurusan. Misalkan tadinya aku cuma bisa beberapa hal, di kepengurusan itu banyak hal yang akhirnya aku bisa belajar gitu dari teman-teman yang lain juga. Jadinya aku mulai bisa nih, bisa ini, bisa itu gitu ya. Aku mulai ngerti gitu. Terus karena aku juga dulunya kurang banget di bagian communication skill gitu ya. Nah aku ngerasa improve banget sih, salah satunya lewat kepengurusan gitu. Nah, terakhir kan sekarang Shalom Youth lagi ngadain pembukaan kepengurusan. Nah, ada pesan nggak nih buat jemaat, buat pengurus yang baru nanti? Kalau dari aku, pokoknya kalau menurut aku sih selama kalian punya waktu, punya kesempatan, why not buat dicoba, terutama apalagi yang belum pernah coba untuk join kepengurusan, nggak pernah tahu kan maksudnya gimana serunya, pasti ada capeknya betul, tapi gimana keseruannya, terus experience apa yang bakal didapat, jadi semangat join guys, rekomen. Ya sama ya, biarpun pasti bakal ada capeknya atau kecewanya, pengorbanan juga gitu. Tapi yang dirasain selama ini seru dan pengalamannya luar biasa. Jadi daftar jadi pengurus youth ya. Mumpung kalian masih youth gitu. Kan gak lucu nanti orang tua tapi jadi pengurus youth ya. YOLO guys, YOLO gitu ya. You only live once gitu. Jadi kapan lagi gitu jadi pengurus youth ya. Yuk daftar segera jadi pengurus youth. Oke. Oke, terima kasih. Pak Joseph. Mana nih? Ada Ko Hendrik nih. pas Pas nih. banget, langsung kita tanya-tanyain deh. Tanya-tanya. Nah, Dik, sekarang kan Shalom Youth lagi open recruitment nih. Nah, gue mau nanya tentang kepengurusan lu di Youth Shalom. Di Shalom Youth, oke? Nah, pertama, dulu tergabung di kepengurusan bidang apa? Dulu sih pernah bergabung di bidang kreatif
Jadi yang mengurusi semua konten yang berhubungan sama baik jalannya acara ataupun informasi yang disampaikan untuk jemaat Shalom Youth. Iya betul. Atau konten-konten lainnya. Jadi kayak konten informatif gitu. Kita ada quotes, ada yang lain-lain. Nah, pokoknya konten lah ya. iya betul. Terus selain itu juga yang mengurusi gitu sosial media. Kan sosial media itu sebagai wadah ya. Wadah untuk menyampaikan informasi atau konten yang udah dibuat tuh. Iya betul, kayak buat di YouTube, di Instagram feed, Instagram story dan lain-lainnya lah. Nah betul, captionnya juga. Oh, jadi pokoknya bidang kreatif itu yang mengurusi semua itu gitu. Kedua nih Ko Hendrik, kalau hal yang paling berkesan nih selama di kepengurusan youth, nah apa nih? Coba ceritain nih. Hal yang paling berkesan ya, banyak banget sih sebenarnya. Cuman ada 2 gitu yang paling berkesan. Yang pertama ya pengalaman, yang kedua kekeluargaannya. Oh, ya. Nah jadi ya dulu mungkin ya gue sebelum masuk ke pengurusan gitu ke gereja datang itu sendirian luntang-lantung terus udah aja pulang. Iya nggak punya temen. Nah kalau sekarang kan punya banyak gitu temen yang solid gitu yang bisa diajak main bareng, kumpul bareng, ngobrolin firman bareng. Ya pokoknya terasa banget lah kekeluargaannya gitu setelah mengikuti kepengurusan di youth ini gitu. Terus kan ya kalau ke gereja gitu kan udah ke gereja pulang. Nah kalau sekarang punya waktu gitu jadi kayak main bersama temen. Ya pokoknya Kupu-kupu ya. iya nggak bukan kuliah pulang kerja ke gereja pulang. Nah pokoknya enggak lah jadi punya temen yang solid gitu. Nah, manfaatnya setelah lu gabung di kepengurusan ini. Manfaatnya sebenarnya banyak banget sih. Jadi yang pertama ya kita bukan tumbuh secara rohani saja gitu ya. Tapi kita juga kayak jasmani yo. Enggak gitu, tapi ya kayak kepemimpinan kita, leadership kita, teamwork kita gitu juga ikut bertumbuh gitu. Jadi ya manfaatnya banyak lah yang bisa teman-teman rasain kalau ikut di kepengurusan youth. Terakhir nih, kan kayak tadi udah bilang nih, youth kan lagi open recruitment nih kok. Nah, kalau pesan-pesan yang bisa Ko Hendrik sampaikan buat jemaat-jemaat yang mau join atau kepengurusan baru nantinya tuh gimana? Wah mantap nih, yuk buat adik-adik yang mau join silahkan join gitu. Tentunya dengan bidang dan keahlian yang kalian miliki juga ya, jadi disesuaikan gitu. Jadi jangan sampai salah masuk lah. Ya pokoknya di kepengurusan youth ini ya banyak yang bisa dipelajarin gitu. Kita juga jadi semakin bertumbuh bukan hanya kerohaniannya saja tapi kayak leadership, teamwork dan lain-lain juga bisa bertumbuh. Jadi yuk jangan takut, jangan malu-malu. Kita juga di sini belajar bareng-bareng ya sebenarnya ya. Untuk membangun gereja ini semakin lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Oke, thank you. God bless. God bless. Nah, kebetulan nih sekarang kita lagi sama yang namanya Ci Olga. Widih, Ci Olga nih. Nah, ini kan kita sekarang nih Shalom Youth lagi ada open recruitment nih, Ci. Yes. Nah, gue pengen nanya-nanya nih, jadi pengurus tuh kayak gimana sih dulu? Nah, pertama-tama nih, dulu pernah tergabung di kepengurusan bidang apa nih, Ci? Jawab ya. Jadi dulu itu gue ikut di kepengurusan bagian event. Nah jadi aku mau jelasin sedikit nih ya bidang event itu tuh buat apa sih, tugasnya ngapain. Jadi pertama bidang event itu sesuai dengan artinya event itu apa Daryl? Wah. Friend nggak? Boleh as a friend nggak? Ya, Nggak boleh. as a friend. Oh. Sama aja. Apa? Event itu artinya? Acara. Acara ya, jadi kita itu, bener dong, pinter ya. Jadi event itu kan artinya acara, jadi kita itu merancang acara-acara yang Shalom Youth butuhkan. Ada apa aja sih contohnya gitu ya, ada retreat, ada makrab, special Sunday, ada Hood Youth, terus misalnya ada rekreasi juga, ada Amazing Race, pokoknya banyak banget program-program acara yang udah dibikin sama Shalom Youth. Nah tujuan kita bikin acara ini tuh apa sih sebenarnya gitu kan. Jadi kan Shalom Youth itu kan punya visi dan misi gitu ya. Buat menjalankan visi misi tersebut kan harus dengan cara yang efektif dan menarik. Cara yang menarik itu ya kita harus kemas dengan bagus gitu ya melalui acara-acara yang Youth Shalom bikin gitu. Nah tapi di visi event ini juga pasti nggak bisa berjalan dengan
bantuan divisi yang lain gitu. Jadi kita harus bekerja sama dengan divisi development, divisi kreatif gitu. Jadi pokoknya kita harus bekerja sama gitu masing-masing. Pertanyaan kedua, apa hal yang paling berkesan nih selama bergabung di kepengurusan Youth Shalom? Paling berkesan itu menurut gue pribadi, gue seneng banget kalau misalnya setiap kali event itu kita jadi kayak together gitu. Kita tuh togetherness banget gitu kan. Jadi kayak kita kebersamaan, tapi bukan kebersamaan yang kayak sekedar bukan main-main aja gitu loh, bukan kayak kongkow hura-hura gitu kan. Tapi kayak kita bisa saling mendukung, saling support gitu. Jadi itu yang aku rasain tuh itu sih kebersamaan yang benar-benar membangun gitu. Nomor 3 nih Ci, kalau manfaat yang dirasain setelah gabung ke pengurusan apa tuh Ci? Manfaatnya tuh banyak banget sih menurut gue, Terutama gue tuh jadi lebih produktif. Gue nggak ada waktu buat males-malesan. Gue kerja tipes, nggak tipes. Skill gue juga naik gitu kan dengan maksudnya kita bikin acara gitu kan. Pertama skillnya itu dari skill managing gitu ya. Kita harus atur waktu, time management gitu. Terus kita juga harus ngatur orang, people management gitu kan. Terus kalau misalnya ada budget yang harus ditentuin, kita jadi belajar money management gitu kan. Terus kalau misalnya acara kan keputusan kan penting kan. Jadi kita belajar juga decision making. Pokoknya skillnya tuh banyak banget gitu kan. Terus kayak mulai belajar ngomongin public speaking. Pokoknya skill-skillnya tuh bener-bener bertambah lah kalau misalnya kita join ke kepengurusan gitu. Nah, sekarang pesannya untuk Jemaat Youth Shalom. Ada yang baru dan yang mungkin yang udah pernah kepengurusan pengen lagi. Nah, pesan-pesannya apa? Pesannya sih jangan ragu-ragu buat join. Soalnya kalian gak bakal nyesel. Once kalian join kepengurusan itu tuh banyak banget manfaat yang bisa kalian dapetin, banyak banget benefit yang bisa kalian dapetin gitu kan. Kalian bisa dapat teman baru, bisa dapat networking baru, bisa dapat skill baru. Pokoknya jangan ragu-ragu buat ikutan. Langsung aja hubungi Cici Kokonya. Langsung aja ikut join ya. See you di kepengurusan tahun ini. Oke. Thank you semua. Nah, jadi gimana setelah kita wawancara 4 orang tadi nih, menurut lu gimana sih kepengurusan? Seru lah, Seru banget. Oke, buat teman-teman jangan ragu ikut kepengurusan, ya nggak? Yoi, tapi gimana nih? Nah, caranya gimana? Nih, ada QR code yang bisa kalian scan. Di mana? Nih. Nah, ayo, nih dari sini nih. Nah, itu dia. Jangan lupa ya di scan ya, dan jangan lupa untuk join kepengurusan. Ayo, closing Malam-malam minum susu murni. Makannya martabak asan. Cakep! Cukup sampai di sini. Jangan lupa join kepengurusan.